Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video ini, udah catcam lagi. Kali ini kita bakal melanjutin. Jadi yang kemarin tuh kita udah bikin di laser cutting ya. Sekarang kita bakal di 3D print ya. Jadi apa ini 3D print ya? 3D print tuh kita kayak bikin suatu produk atau kita membuat desain yang kita bikin itu kita gambar itu ke bahan yang real gitu ya, yang bisa kita pakai. Nah, di sini ada cara itu sama. Jadi teman-teman bisa gambar dulu di sini, misalkan. Contoh di sini. Contoh di sini ya teman-teman. Sorry. Oke, gini. Jadi teman-teman bisa gambar atau teman-teman bisa ke salah satu web itu namanya GrabCAD di sini. Nah, webnya adalah GrabCAD ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini bisa dapat banyak sekali desain-desain yang teman-teman mungkin butuh cari. Jadi biar nggak perlu download, nggak perlu menggambar, cukup download aja di sini teman-teman. Udah banyak banget ya di sini. Jadi ini untuk mungkin gambaran teman-teman aja. Misalkan teman-teman membuat sebuah casing atau apa ya, atau prototype apa baut dan lain sebagainya kayak gitu, atau gear. Jadi teman-teman bisa bikin bisa ambil dari sini gitu. Nah, teman-teman mau buat casing airport ini misalkan. Jadi ya teman-teman ambil untuk airpodnya, kemudian teman-teman buat casingnya. Di sini video kali ini aku mau contohin salah satu, yaitu yang udah aku download ya. Langsung aja ke SolidWorks-nya. Kita ke sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada logo M-Solver. Belum bisa dibuka, seharusnya bisa dibuka. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini sudah jadi file 3D ya teman-teman. Yang jadi GrabCAD itu sudah 3D kayak gitu. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat bentuk 3D-nya. Oke. Nah, untuk gimana sih cara nyetaknya untuk 3D print? Jadi teman-teman butuh aplikasi yang namanya Bambu Studio. Nih, Bambu Studio teman-teman. Di Bambu Studio ini aplikasi dari Bambu Lab ya. Yaitu Bambu Lab itu adalah yang punya perusahaan yang membuat 3D print kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin udah umum teman-teman, udah banyak yang lihat juga mungkin. Jadi kita langsung buka aja nih Bambu Studionya. Tunggu sebentar. Ini aja dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Bambu Lab itu sendiri. Jadi tadi aku mention GrabCAD untuk desainnya. Tapi teman-teman ketika buka Bambu Lab, teman-teman juga bisa bikin lah di sini gitu. Bisa nyari apa yang teman-teman bakal cetak di sini. Udah ada kayak contoh-contohnya tuh teman-teman. Ya, kreatif juga. Oke, kita langsung aja. Nah, kita create project, kemudian nanti teman-teman tuh gunakan apa filamennya ini sesuaiin filamennya. Misalkan di bambu teman-teman pakainya apa, misalkan teman-teman pakainya PLA basic misalkan, ya teman-teman pakai gini aja. Nanti teman-teman untuk segala macamnya konfigurasinya teman-teman tuh bisa gunain aja, sesuaiin aja di sini. Nah, gimana untuk memasukkan desainnya tadi? Jadi ini itu ada plat di 3D print teman-teman. Untuk masukin itu teman-teman klik ini atau Ctrl I bisa juga untuk mengimpor gambar gitu. Di sini teman-teman masukin gambar yang udah teman-teman bikin tadi. Sorry, aku lupa tadi untuk ininya.
untuk gambarnya itu dijadikan filenya itu jadi file STL ya, untuk ekstensi. Oke, teman-teman, di sini udah aku buka ya. Jadi teman-teman di sini untuk save as-nya. Save as itu di file STL ya, teman-teman. Ini STL. Oke, save dulu di sini. Ini udah, teman-teman buka lagi untuk ini udah. Nah, ini udah ada teman-teman file STL. Ini aja di sini. Nanti dia bakal muncul seperti ini, teman-teman. Dia bakal muncul di sini. Dan kalian bisa sesuai juga dia mau disimpan di mana gitu, untuk dicetaknya di sebelah mana, kayak gitu. Kalau kayak ini di apa namanya, sorry, bisa teman-teman cek di sini, dilihat. Teman-teman ubah juga posisinya gitu. Posisinya gitu bisa teman-teman ubah juga, teman-teman sesuaiin maunya dia mau dibikin berdiri atau dia mau dibikin seperti apa, kayak gitu bisa teman-teman inilah, bisa teman-teman sesuaiin gitu, sesuai gambar teman-teman nanti. Oke, sekian kemungkinan ini gak mungkin berdiri kayak gini, pasti dia bakal tiduran agak akan berdiri kayak gini. Ya tadi, jadi kalau misalkan teman-teman bikinnya berdiri ya, yang terjadi adalah itu yang terjadi itu kayak gini, teman-teman. Dia bakal bikin support di sini, jadi nggak mungkin dia benar-benar tegak gitu. Nah, aku contohin yang dia dibikin berdiri kayak gini, teman-teman. Nah, yang terjadi adalah dia bakal ada supportnya di sini, supportnya. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman bisa lihat, di sini adalah proses untuk nanti 3D print-nya kan mulai seperti kayak gini, teman-teman. Ini mencetaknya seperti itu. Seperti itu, oke. Dan di sini juga teman-teman bisa lihat, di sini ada waktu estimasi waktunya. Jadi misalkan total waktunya itu 55 menit, jadi 1 jam untuk membuat ini misalkan. Itu teman-teman bisa sesuaikan juga dengan desainnya. Jadi semakin sulit desainnya, mungkin semakin kompleks, kemudian semakin padat juga dari si printnya itu ya, si filamennya itu juga akan mempengaruhi seberapa lama si item itu di printnya gitu, teman-teman. Oke, seperti itu, teman-teman. Di sini juga printernya teman-teman sesuaiin dimana untuk untuk penggunaannya, teman-teman pakai apa, kayak gitu. Jadi sini seperti infill ini, itu tuh misalnya teman-teman ini grid, ada line dan lain-lain, itu tuh untuk isi dalamnya dari
Ini teman-teman, jadi pola daripada yang apa namanya, yang untuk ngebangun si ini ya, si apa namanya, si filamennya gitu. Filamennya itu dia mencetak seperti apa gridnya. So, teman-teman bisa ubah juga, misalkan jadi 80% misalkan. Kalau kayak gini, 40% kayak gini. Teman-teman perhatikan bagian dalamnya. Bagian dalamnya tuh, dia akan seperti kayak gini, lebih padat nih, 50%. Coba kita kurangi jadi 50%. 50%. Nah, saya cek lagi. Nah, oke, nah ini kan. Jadi dia sudah lebih terbuka ya teman-teman. Nah, kalau misalkan udah fix seperti ini, ya teman-teman tinggal print. Oke, kita akan masuk ke mesin 3D printnya. Nah, jadi teman-teman ini adalah mesin 3D printnya ya. Jadi sebelum kita mulai untuk print gitu, teman-teman masukin, siapin filamennya dulu. Jadi nanti di filamen yang udah masuk itu tuh teman-teman klik di HMI-nya itu, klik load gitu. Jadi untuk step memasukkan HMI-nya, memasukkan filamennya nanti diarahkan oleh si bambu itu sendiri melalui HMI. Jadi pertama mungkin mesin tuh ini bukan pertama mesin itu dipanasin dulu, terus nanti dia akan melelehkan filamen teman-teman, dan instruksinya filamen itu akan disuruh didorong masuklah ke dalam ketika saat pemanasan itu. Jadi nanti filamen yang baru itu bakal dilelehin dulu sama dia teman-teman. Jadi kayak gitu untuk persiapan 3D printnya. Nah, oke, di sini kita udah siap untuk ngeprint. Jadi yang pertama kita kita pilih dulu, pilih file, kemudian kita pilih mana yang file yang bakal kita print gitu teman-teman. Nah, ini kita pilih yang udah kita gambar tadi, kemudian kita klik time lapse nya, itu tuh untuk si kamera yang ada di 3D print untuk ya supaya dipercepat lah waktunya kayak gitu. Nah, kalau udah siap semua, kita tinggal klik print seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini, dan itu akan mulai running berapa persennya, dan mesin juga setelah itu bakal mulai untuk bergerak ya teman-teman. Ini adalah proses 3D printnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sana mesinnya mulai bergerak cukup cepat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sekian videonya, semoga bermanfaat. Berarti bisa ngelanjutin ya, atau nggak bisa? Apa dari awal? Lanjutinnya juga.